Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Jonas Krisnadi. Pada hari ini, saya akan bahas fitur-fitur penting yang ada di Excel, yaitu fitur Advanced dan fitur Pivot Chart. Saya akan bahas dulu namanya fitur Advanced. Apa itu fitur Advanced? Fitur Advanced adalah fitur yang digunakan untuk men-sort data berdasarkan kriteria yang telah kita buat sebelumnya. Di sini ada datanya, yaitu data penjualan PT Sukaduka selama 2019 ya teman-teman. Di sini ada tanggal, nama sales, jenis barang, kode penjualan, sampai pendapatan. Misalnya seperti saya sebutkan tadi sebelumnya, yaitu adalah advance, itu digunakan untuk men-sort data berdasarkan kriteria yang telah kita buat sebelumnya. Misalnya saya membuat kriteria, yaitu adalah nama salesnya. Nama salesnya misalnya harus Dandi. Untuk kota penjualannya adalah kota penjualannya, misalnya saya contohkan misalnya adalah Jakarta. Oke, cara menggunakan fitur Advance ini sangat mudah banget teman-teman, yaitu teman-teman tinggal mengklik di tab data, lalu di group sort and filter, teman-teman klik icon Advance. Oke, secepat itu langsung muncul ini ya teman-teman, kotak dialog yang berisikan list rank. List ranks-nya kita isikan ranks mana saja yang akan kita bikin filternya ya teman-teman. Di sini saya akan blok semuanya sampai ke bawah ya teman-teman. Ada sebanyak 328 data dipotong sama tadi headernya ada 7. Jadi ada 321 data ya teman-teman. Lalu di bagian kriteria ranks kita masukkan ranks yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu adalah kriteria yang tadi sebelumnya ya saya buat ya teman-teman, yaitu di bagian nama salesnya Dandi dan kota penjualannya adalah Jakarta. Di sini kita tinggal langsung aja klik OK. Di sini Dandi untuk kota penjualan Jakarta itu tidak ada, berarti artinya Dandi tidak menjual barang-barang untuk di daerah Jakarta. Apabila kota Jakarta ini kita ganti atau kita hapus teman-teman, lalu kita ulangi langkah tersebut, lalu kita klik di sini ya teman-teman, filternya kita hilangkan, lalu kita ulangi langkah yang tadi, maka akan muncul teman-teman. Di bagian ini kita list ranks-nya, kita pilih ranks mana-mana saja yang akan kita gunakan dalam filter ini. Oke, lalu di bagian kriteria ranks kita isikan dengan kriteria yang telah kita buat sebelumnya, yaitu nama salesnya Dandi dan kota penjualannya bebas, bukan Jakarta. Berarti tadi Jakarta tidak ada, berarti kalau yang tadi tidak ada, yang ini harus tidak ada ya teman-teman. Nah, seperti teman-teman lihat di sini adalah kota penjualannya tidak ada yang kota Jakarta. Jadi tadi yang itu tidak muncul karena kota penjualannya tidak ada yang kota Jakarta gitu teman-teman. Jadi tidak memenuhi kriteria yang telah kita buat sebelumnya. Oke, contoh lainnya misalnya saya ingin menambahkan pendapatan. Pendapatannya itu yang di atas 100 juta misalnya. Dan untuk nama salesnya adalah misalnya Wahyu. Oke. Setelah itu kita klik saja menu Advance yang ini. Lalu di bagian list ranks-nya kita masukkan ranks mana saja yang akan kita list ya teman-teman. List. Lalu di bagian kriteria ranks-nya kita masukkan ke kriteria yang telah kita buat sebelumnya, yaitu nama salesnya Wahyu dan kota penjualannya bebas, di mana aja, boleh Jakarta, boleh Bandung, boleh Tangerang, boleh Padang teman-teman ya. Lalu pendapatannya di atas 100 juta. Jadi kalau di bawah 100 juta tidak akan muncul kayak tadi ya teman-teman, yaitu Jakarta tidak muncul gitu ya, karena tidak ada yang di Jakarta kota penjualannya. Kalau kita klik saja OK di sini, langsung muncul ya teman-teman. Nama salesnya hanya Wahyu saja di sini. Jadi tidak ada nama sales yang lain, semuanya Wahyu semua. Lalu kota penjualannya adalah bebas, ada yang Binjai, ada yang Jakarta, ada yang Jogja, ada yang Semarang, ada yang Jayapura, ada yang Manado, ada yang Serang, Tangerang. Terus untuk pendapatan di atas 100 juta semua teman-teman ya. Paling kecil adalah 107 juta ini ya teman-teman. Misalnya kalau misalnya saya ubah ini di bawah 100 juta misalnya. Oke. Lalu saya ulangi lagi langkahnya tadi dengan mengklik Advance yang ini. Lalu kita pilih kriteria ranks-nya adalah ranks mana saja yang akan kita
advance kan ya teman-teman. Kalau kita blok yang ini, lalu di bagian kriteria range-nya kita blok bagian yang telah kita buat kriterianya, yaitu nama salesnya Wahyu, kota penjualannya di mana saja, lalu pendapatannya di bawah 100 juta. Jadi kalau di atas 100 juta tentunya nggak muncul seperti yang ini ya, ini tidak akan muncul ya teman-teman. Lalu kita klik saja oke. Oke, akan muncul dua bagian, yaitu adalah 78 juta dan 86 juta. Kota penjualannya bebas, Tangerang dan Bogor, dan nama salesnya tetap Wahyu. Misalnya kita mau nambahin lagi, lebih susah lagi, yaitu adalah kota penjualan. Kota penjualannya misalnya harus Tangerang. Dan nama salesnya adalah siapa saja misalnya. Nama salesnya bebas, bisa Wahyu, bisa Rudi, bisa Mamat ya teman-teman. Misalnya kita ulangi lagi langkahnya tadi. Kita klik advance, lalu di bagian list range-nya kita pilih range mana saja yang akan kita list gitu ya. Kita masukkan ke dalam advance-nya. Oke, lalu di bagian ini kriteria range, teman-teman bisa memasukkan kriteria yang telah teman-teman buat, yaitu yang ini ya. Nama salesnya bebas, kota penjualannya bebas, pendapatan di bawah 100 juta, lalu kota penjualannya di Tangerang. Oke, langsung saja kita klik oke. Munculnya cuma 4, berarti 4 orang ini menjual pendapatannya di bawah 100 juta gitu ya teman-teman. Jenis barangnya bebas ya teman-teman, ada soto Melayu, mie Bangka, nasi goreng, dan lain-lain gitu teman-teman. Dan kota penjualannya ini semuanya sama, yaitu Tangerang semua. Oke teman-teman, sebenarnya ini fitur advance ini juga ada temennya, yaitu fitur filter. Fitur filter ini nggak jauh beda dengan fitur advance. Bedanya itu di mana? Bedanya itu adalah kriterianya kita tidak bisa menentukan sendiri. Kalau tadi kan kita bisa menentukan di atas 100 juta atau di bawah 100 juta, atau tepat 50 juta gitu teman-teman ya. Oke, sini saya akan mencontohkan untuk fitur filternya dulu. Fitur filternya itu kita gunakan untuk dengan cara mengeblok data yang akan kita filterkan, yaitu yang ini aja ya teman-teman, nggak perlu sampai bawah-bawahnya itu. Lalu kita klik yang ini ya, filter. Seketika akan muncul bar ke bawah sini ya teman-teman, yaitu tanggal, nama sales, jenis barang. Akan muncul bar seperti ini. Jenis barangnya ke bawah gini ya teman-teman. Ada bakmi Aceh, ketoprak, mie Bangka, mie goreng, odading, soto babat, soto Melayu, rujak, dan lain-lain ya teman-teman. Jadi ini benar-benar semua makanan, semua data-data yang ada di row ke bawah gitu ya teman-teman. Semua kolom yang ada ke bawah. Misalnya saya ingin menunjukkan jenis barangnya adalah nasi goreng dan soto Melayu. Oke, kita klik saja oke di sini. Dan untuk nama salesnya, misalnya saya ingin mencari yang namanya ini ya, Jeremy dan Udin. Oke, di sini akan muncul dua nama saja, yaitu Jeremy dan Udin. Dan jenis barangnya adalah soto Melayu, dan itu ya teman-teman, kode penjualannya bebas, bisa apa aja gitu ya teman-teman. Oke, kita kembalikan seperti semula dulu. Ini juga kita kembalikan seperti semula. Oke, lalu saya akan berbagi bagaimana cara menggunakan pivot chart di Excel. Caranya cukup mudah teman-teman, yaitu dengan cara kita pergi ke tab Insert, lalu di bagian tab Insert kita pilih di Group Chart, kita pilih yang ini ya teman-teman, Pivot Chart. Kita klik row ke bawah sana, lalu ada muncul Pivot Chart yang ini. Nah, akan muncul ini teman-teman, kotak dialog yang ini. Lalu di bagian table ranks yang ini kita masukkan ranks mana saja yang kita mau buat pivotnya. Kita blok saja dulu ini sampai ke bawah 328 ya teman-teman. Oke, stop. Lalu bagian ini kita pilih yang ini ya teman-teman, dari yang new worksheet kita ganti ke exciting worksheet. Locationnya kita pilih di sheet 2. Kita pilih sheet 2, kita klik saja di A1.
Lalu kita klik ini, kita klik OK. Seketika akan muncul dua kotak seperti ini ya teman-teman. Ini saya gambar, saya geser dulu biar gak mengganggu, di tengah-tengah saja lah. Oke. Di sini misalnya saya ingin mensort data berdasarkan nama sales. Kita pindahkan ke axis, dan kode penjualan kita pindahkan ke value. Oke teman-teman, dan itu ya, harga satuan ke filter, jumlah dan harga satuan. Oke, setelah kita ingin, dari sini pun akan mudah dilihat ya teman-teman. Jadi ini sangat memudahkan dalam proses pencatatan keuangan, kantor gitu teman-teman. Misalnya kita ingin mencatat untuk jumlahnya di atas ini teman-teman, yang 1000, 1003 dan 1004 saja yang muncul gitu teman-teman. Lalu di sini akan muncul Budi, Dora, Dodi dan teman-temannya gitu ya teman-teman. Lalu di bagian harga satuan kita dapat memilih ini ya, 68.000 dan 67.000 saja misalnya. Nah, akan lebih sedikit lagi karena nggak semua sales tersebut menjual barang-barang yang sama gitu teman-teman. Ada Dodi, ada Jojo, ada Kesia, ada Ruby, ada Siska, ada Subasa, ada Udin, ada Wanda. Oke. Dengan menggunakan pivot ini, kita dapat memudahkan dalam mencari data-data yang seperbanyaknya. Tadi kan ada banyak datanya, kan ada 321 data ya teman-teman. Jadi sangat sulit sekali untuk mencari data-data yang dari sebanyak ini dengan mudah teman-teman. Dengan menggunakan pivot chart ini, kita dapat menemukan suatu data dengan sangat cepat gitu teman-teman. Jadi nggak perlu makan waktu yang lama. Kita hanya perlu memasukkan harga satuannya berapa dan nama salesnya siapa. Misalnya kita mau cari yang nama salesnya adalah Dora saja misalnya. Nah, di sini lalu harga satuannya kita pilih yang all. Lalu kita masukkan di sini kotak penjualannya di legend. Kotak penjualannya kita pilih di daerah semua tempat. Ini juga kita pilih all. Lalu di bagian jumlahnya kita juga pilih all. Oke, ketika akan muncul seperti ini, kita gedein dulu ininya, tabelnya. Oke, di sini kita bisa lihat ya, penjualan Dora selama 1 tahun 2019 adalah warna biru itu untuk daerah Bogor, warna hijau untuk daerah Denpasar, warna kuning untuk daerah Binjai. Jadi ini rata-rata sama itu teman-teman untuk penjualannya si Dora. Misalnya kita mau cari yang lain, misalnya untuk penjualannya si Budi. Kita klik saja OK di sini. Budi. Jadi penjualannya nggak beda jauh sama yang Dora tadi. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Semoga video saya pada hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share ke teman-teman yang lain. Oke, terima kasih teman-teman.